Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dalam mata pelajaran pengelolaan bisnis retail kelas 11 bisnis daring dan pemasaran. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi menganalisis perilaku konsumen dalam bisnis retail. Adapun yang dimaksud perilaku konsumen adalah studi tentang individu atau organisasi, serta bagaimana mereka memilih dan menggunakan produk. Kalian bisa amati ketiga gambar tersebut. Gambar ke-1 yaitu ada jasa tukang cukur. Kalian bisa amati ketiga gambar tersebut. Gambar ke-1 ada jasa tukang cukur. Gambar kedua, seseorang yang menggunakan jam tangan. Gambar ketiga, seseorang yang sedang mengkonsumsi makanan. Dari ketiga gambar tersebut memperlihatkan kegiatan seseorang mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa di dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasannya secara langsung, atau biasa disebut kegiatan mengkonsumsi yang dilakukan oleh konsumen. Jadi, konsumen adalah orang atau pihak tertentu yang membayar untuk mendapatkan jasa atau produk dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Faktor perilaku konsumen dalam memutuskan atau memilih suatu produk atau jasa untuk memenuhi keputusan atau kepuasannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor kebutuhan. Konsumen memiliki kecenderungan untuk membeli produk yang sedang ia butuhkan saat ini, terlepas dari produk tersebut termasuk kebutuhan primer atau tidak. Yang kedua, ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan pun jadi sangat penting atau berpengaruh terhadap pola perilaku konsumen. Hal ini disebabkan gaya hidup yang menjadi ciri khas suatu lingkungan menciptakan skala gengsi yang membuat konsumen memiliki banyak pertimbangan dalam membeli suatu produk. Selanjutnya ada faktor kualitas produk. Yang dimaksud dengan faktor kualitas produk yaitu kualitas produk akan berpengaruh pada pengalaman saat menggunakan produk tersebut. Jika konsumen mendapatkan pengalaman menyenangkan saat memakai suatu produk, kemungkinan besar ia akan melakukan pembelian ulang terhadap produk tersebut. Selanjutnya ada faktor harga. Selain kualitas, faktor harga juga merupakan pertimbangan signifikan dalam memilih suatu produk. Harga produk yang terjangkau akan menjangkau lebih banyak konsumen dari berbagai lapisan masyarakat dibanding produk yang harganya mahal. Yang terakhir ada faktor promosi. Promosi sangat berperan dalam menjaring lebih banyak konsumen. Jika strategi promosinya bagus, bahkan mampu menghipnotis masyarakat, besar kemungkinan produk yang dipromosikan akan laku keras. Perilaku konsumen dalam bisnis retail itu ada dua. Yang pertama adalah perilaku sebelum pembelian, dan yang kedua perilaku saat pembelian. Yang dimaksud dengan perilaku sebelum pembelian yaitu perilaku yang ditunjukkan oleh orang-orang dalam merencanakan sebelum perilaku konsumen dalam bisnis retail ada dua. Yang pertama perilaku sebelum pembelian dan yang kedua perilaku pembelian. Yang dimaksud dengan perilaku sebelum pembelian yaitu perilaku yang ditunjukkan oleh orang-orang dalam merencanakan sebelum memutuskan pembelian dan menggunakan barang-barang ekonomi serta jasa. Sedangkan yang dimaksud dengan perilaku pembelian yaitu perilaku yang ditunjukkan oleh orang-orang dalam hal membeli dan menggunakan barang-barang ekonomi dan jasa. Adapun perilaku konsumen sebelum melakukan pembelian
yaitu yang pertama dengan kontak informasi atau pencarian informasi atau sumber informasi bisa didapat dari sumber pribadi seperti keluarga, teman, tetangga. Selanjutnya ada sumber komersial. Contohnya ada iklan, wiraniaga, penyalur, kemasan, pajangan di toko. Selanjutnya ada sumber publik. Sumber publik di sini bisa didapat dari media massa, organisasi penentu, dan peringkat konsumen. Dan yang terakhir ada sumber pengalaman. Bisa didapat dari penanganan, pengkajian, dan pemakaian produk. Adapun yang dimaksud dengan akses dana yaitu sumber pengalaman. Adapun perilaku konsumen sebelum melakukan pembelian, terlebih dahulu mereka mencari informasi atau sumber informasi bisa didapat dari 1. Sumber pribadi seperti keluarga, teman, tetangga, dan kenalan. 2. Ada sumber komersial seperti iklan, wiraniaga, penyalur, kemasan, dan pajangan toko. Ketiga, sumber publik bisa didapat dari media massa, organisasi penentu, dan peringkat konsumen. Dan yang terakhir ada sumber pengalaman. Bisa didapat dari penanganan, pengkajian, dan pemakaian produk. Selanjutnya, yang dimaksud dengan akses dana yaitu pengambilan uang dari sumber dana konsumen tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun perilaku pembelian konsumen dalam menentukan produk atau jasa yang dibutuhkannya yaitu dengan cara pertama, mencari produk dalam toko, kedua, menentukan produk yang dibutuhkannya, ketiga, membayar produk yang setelah dipilihnya, dan yang keempat, mengkonsumsi produk tersebut, dan yang terakhir yaitu mengisi kartu garansi dari produk atau jasa tersebut. Itu saja materi yang bisa disampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.